Aku diajarin Nabi, diperintah Nabi untuk sujud dengan menempelkan 7 anggota tubuh. Ada berapa? Ingat 7 ya. 1, halal jabah, kening. Ini. Oke, nanti fokus ya. Yang rambutnya panjang, yang laki-laki, nanti ada babnya sendiri. Yang pakai mukena perempuan, atau kerudung, atau jilbabnya, nanti ada babnya sendiri. Saya tunjuk dulu, kening. Wa asyara, perhatikan, ila anfihi. Dan saat menyebutkan kening, Nabi pun menunjuk ke hidung. Begini. Oke, tapi yang disebut apa? Kening. 1. 2, perhatikan kalimatnya, yadain au kaffain, 2 telapak tangan. Dihitung 2. Kening 1 tambah 2 berapa? 3. Oke. 4 dan 5, rukbatain, 2 lutut. Baik, 1 tambah 2, 3 tambah 2, 5. Kemudian yang terakhir, atraful qadamain, 2 kaki dengan melipat bagian jemarinya. Tambah 2 berapa? 7 ya, di 2 kaki. 1 tambah 2, tambah 2 lutut, tambah 2 di kaki. Oke, 7. Pastikan itu. Baik, untuk hidung, karena ditunjuk, maka di sini ada hukum khusus, ditafsil namanya sama ulama. Dia tidak berhukum wajib. Oke, bukan anggota, tapi dianjurkan sunnah. Melihat kepada tempat. Kalau tempatnya bersih, baik, menempel bagus. Dan nanti akan jadi ukuran biasanya kalau kening bagus, hidung tuh insya Allah tuh nggak akan ada masalah. Mau mancung, mau biasa nggak ada masalah. Oke? Kecuali Pinocchio lah. Ya. Kemudian yang kedua yang repot itu adalah kalau sedang sholat di tempat yang tidak semacam ini. Oke? Misal di tanah biasa yang bersih, tapi kan kalau hidung nempel terhirup jadi bahaya. Maka tidak harus menempel. Jelas ya? Itulah sebabnya Nabi tunjuk itu untuk memberikan kesan, lihat tempat kamu sujud. Yuk kita mulai. Bismillah. Silakan. 1, kening. Nah, tahan ya teman-teman sekalian. Sekarang sebelum ke kening, saya ambil posisi telapak tangan dulu. Nah, jangan diangkat dulu, duduk sebentar. Teman-teman lihat sini ya. Takbir ya. Ya, takbir. Yang sudah pernah kita belajar bersama. Kan takbir itu bisa di sini. Oke. Sejajar dengan bahu, hadwaman kibaihi, atau di sini sejajar dengan daun telinga. Jelas ya? Baik, nah posisi sujud tangan tuh nggak jauh dari ini. Jadi di sini, cukup di sini turunkan di tempat sujud. Jelas? Nah, yang dimaksud panjangkan sujudmu, maksudnya doa. Ada hadis lain mengatakan fa'akthirud doa. Maksudnya doanya, bukan tangannya manjang ke depan. Nggak, karena ini terjadi, betul. Ini terjadi. Ada orang sujud tangan begini. Oke? Nah, normal aja. Tangan seperti kita takbir, simpan tangan di situ. Jelas? 2. Ini agak dalam. Lihat baik-baik. Ini tidak merapat ke sini. Bukan rapat, tapi tetap buka ke sini. Termasuk perempuan. Ya deh? Lihat baik-baik. Hadis merapatkan perempuan itu awalnya terkait dengan saat berdiri. Kerapatkan begini, ada begini. Kenapa? Ada penjelas menerangkan bahwa pakaian dulu kan nggak seperti sekarang perempuan. Ada mukena, ada macam-macam, terus terjaga. Ketika terbuka begini, kainnya terangkat. Maka agak menutup seperti ini, sehingga dibedakan dengan laki-laki. Asal dasarnya sama saja, kalau pakaian sudah cukup baik, nggak ada masalah, nggak ada perbedaan laki-laki perempuan. Bahkan, kalau tangan begini saat sujud rapat, itu Nabi langsung melarang. Ya, awas, berbahaya, bahasanya berbahaya, jangan lakukan. Kenapa? Karena saat sujud, darah tuh dipompa terus ke otak tuh. Saat ditekan diafragma tertekan, tuh orang bisa sesak di sini. Untuk itulah diminta dilebarkan. Karena ukuran orang Arab dulu besar, ya kan? Nabi katakan coba engkau buka sedikit begini supaya anak kambing bisa lewat ukurannya. Anak kambing disebut tuh orang Arab zaman dulu. Jadi Anda jangan bayangkan sujud benar anak kambing selewat dulu sini, depan anak kambing bawa tuh sini. Ya kan? Enggak begitu, maksudnya kasih space di sini supaya nggak nekan ke diafragma. Jelas? Ya, kalau kita kucing lah gitu kan, anak kambing kebesaran kan. Baik, jelas ya? Oke, sekarang silakan. Telapak tangan posisinya jelas. Ya, kening. Oke. Nah, sekarang ini ya. Di bagian sujudnya, perhatikan baik-baik.
Ini tidak terlalu maju ke depan sehingga ini naik, tidak manjang sehingga ini rata. Paham? Ini normal ini aja segini bagus, cukup baik. Lalu yang paling saya notice adalah satu. Ini sudah bagus, bagian kaki belakang. Oke? Nah, teman-teman tampakkan di sana ya. Coba difokuskan ke kaki belakang. Saya maafkan ya. Ngadapnya ke arah sini coba. Seksi dulu. Supaya dilihat kakinya. Oke, nah ini udah bagus. Kakinya ditutup bukan dibuka. Jadi bukan begini. Oke, tapi begini. Jangan tanya kenapa dulu ya. Biar ikuti aja dulu. Yang begini. Baik ya? Dah, ini begini. Udah bagus. Satu kening. Kemudian dua telapak tangan. Sudah. Sikunya tidak begini. Tidak ke dalam begini, nggak usah nengok sedang sujud. Ini tidak juga terlampau begini, ya, sehingga saling sikut dengan yang di samping. Ini biasa aja saat bertakbir begini. Oke, belakang seperti itu. Bisa dipahami? Baik, silakan kembali ke tempatnya. Sekelah ya, banyak. Sudah, tenang dulu. Jangan lu berdoa. Pastikan posisi itu dulu. Hadis yang kedua. Idza sajadta wa kama qala famakkin sujudaka. Kalau Anda sujud kata Nabi, engkau kokohkan dulu sujudmu. Jangan langsung doa. Tempelin yang enak. Ya, sampai nempel betul. Kening tempelin. Makanya teman-teman tempat sujudnya kalau bisa jangan terlalu empuk. Ya. Supaya nempelnya enak. Gitu. Ya, karena itu di atas bantal nggak boleh sujud. Terlalu empuk. Sejadah coba cek kalau terlalu empuk tuh yang membuat nggak nempel, nggak ngerasa nempel tuh, ya itu kurang dianjurkan. Ya, jadi kalau pas nempel tuh terasa betul sehingga ada nempel. Nanti saat darah mengalir ke otak tuh kalau kita sedikit MRI itu ada kayak titik God spot di sini. Sampai ngerasa tenang di situ, nyatu. Nah biasanya kalau energinya sudah ke situ, ada rasa nyaman, ada tenang, ada ketundukan. Awalnya kalau belum benar pusing dulu tuh. Itu awalnya. Nah nanti nempel semua. Ini nempel, ini nempel. Kalau sudah nempel betul ada sensasi yang berbeda pada diri kita. Jelas?